Polisi tengah memburu seorang pria bernama Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26 lewat kanal YouTube-nya. Polisi bahkan bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap pelaku yang diyakini berada di luar negeri. Sedang didalami, lengkapi dokumen penyidikannya. Data yang bersangkutan, Joseph Paul Zhang meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018 dan tercatat belum kembali, ujar Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada kompas.com. Pemilik akun YouTube Joseph Paul Zhang dilaporkan Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin Sahab ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama 17 April lalu. Dalam laporannya, pelapor juga mencantumkan dugaan pidana ujaran kebencian. Joseph Paul Zhang membuat konten video yang diduga menyinggung umat Islam mulai dari soal puasa hingga mengaku Nabi ke-26. YouTuber ini bahkan menantang sejumlah pihak yang bisa melaporkan dirinya ke polisi atas dugaan penistaan agama akan diberinya uang 1 juta rupiah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyesalkan sikap intoleran Joseph Paul Zhang dan meminta polisi bertindak tegas. Di video tersebut, terdapat sebuah berita kasus yang sempat menghebohkan publik, yaitu pengakuan seorang pria bernama Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26. Kasus ini sempat viral dan dilaporkan oleh Kompas TV dan menjadi perhatian besar karena dianggap sebagai penyelewengan agama Islam dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Isi video dalam Kompas TV disebutkan bahwa Joseph Paul Zhang menyampaikan klaim kenabiannya secara terbuka di media sosial. Pernyataan ini jelas dapat menyelewengkan agama Islam karena jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Yang berbunyi, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Klaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW termasuk bentuk penyimpangan akidah dan ajaran sesat. Tidak hanya itu, pernyataannya juga mengandung unsur penghinaan terhadap ajaran Islam yang termasuk tindak pidana penodaan agama menurut pasal 156A KUHP. Akibat dari tindakan ini tentu saja banyak masyarakat yang merasa tersinggung dan kecewa. Pemerintah melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak sesuai hukum. Dan tentu saja solusi dan langkah tindakan dari kasus tersebut. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah dan aparat kepolisian harus menegakkan hukum dengan adil berdasarkan KUHP pasal 156A dan UU ITE. Yang kedua, penguatan literasi dan pendidikan agama. Masyarakat perlu memiliki pemahaman agama yang kuat dan benar sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ajaran atau pernyataan yang menyesatkan. 3. Peran tokoh agama dan MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu aktif memberikan penjelasan kepada publik mengenai ajaran yang menyeleweng dan mengeluarkan fatwa resmi agar masyarakat tidak bingung. Yang keempat, meningkatkan kesadaran sosial dan toleransi. Umat beragama di Indonesia harus belajar menanggapi perbedaan dengan kepala dingin. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap media sosial. Karena banyak penyebaran ajaran menyimpang terjadi secara daring, pemerintah dan platform digital perlu meningkatkan pengawasan dan moderasi konten.